Selamat pagi Budina, hari ini saya akan menceritakan biografi tentang Franciscus Saverius. Dia merupakan seorang santo atau orang kudus yang diakui oleh gereja Katolik. Ia merupakan salah satu pendiri dari Serikat Yesus, yang merupakan organisasi seminari pada zamannya. Ia lahir pada 7 April 1506 di Castel Xavier, Navarro, Spanyol. Pada usia 19 tahun, Franciscus Saverius masuk Universitas Paris, di mana dia lulus dengan Licence es Arts pada tahun 1530. Dia kemudian melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu, dan berkenalan dengan Ignatius Loyola. Dia merupakan seorang santo juga. Bersama dengan Ignatius, Pierre Favre, dan 4 orang lainnya, Saverius mengikat janji di Montmartre dan membentuk Serikat Yesus pada 15 Agustus 1534 dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan kesucian. Franciscus Saverius merupakan orang kedua setelah Santo Paulus yang berhasil mengkristenkan banyak orang pada masa itu. Dia pernah pergi ke Goa, India, Malaka dan pulau sekitarnya Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Raja Yohanes III yang berasal dari Portugal menghendaki agar para misionaris Yesuit atau Serikat Yesus berkarya di Hindia Portugis. Maka Franciscus Saverius pun diutus ke sana pada tahun 1540. Ia pun melakukan perjalanan ke Goa, India. Setelah ia cukup lama berkarya di Goa, India, dia pun merencanakan untuk melakukan perjalanannya yang kedua, yaitu misi ke Makassar di Pulau Sulawesi. Karena kapal tumpangan untuk membawanya ke sana tidak datang-datang juga, ia pun memutuskan untuk pergi ke Malaka dan berlabuh di Ambon. Pada bulan Desember di Malaka, ia bertemu dengan seorang bangsawan Jepang yang bernama Anjiro. Ia pergi ke Malaka hanya untuk bertemu dengan Franciscus Saverius. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Franciscus Saverius. Dia mengatakan kalau ia dituduh melakukan pembunuhan, padahal sebenarnya tidak. Dan ia pun menceritakan segala macam adat istiadat dan budaya Jepang kepada Franciscus Saverius. Dan menurut Franciscus Saverius, misi untuk pergi ke Jepang pun menjadi semakin mudah dan dekat. Anjiro pun meyakinkan Franciscus Saverius untuk berkarya di Jepang. Karena diyakinkan sedemikian rupa, Franciscus Saverius membaptis Anjiro dengan nama baptis Paulo de Santa Fe dan mulai menyusun rencana suatu misi bagi negeri yang belum lama ditemukan itu. Anjiro membantu Franciscus Saverius menerjemahkan beberapa paragraf ajaran Kristiani ke dalam fonem bahasa Jepang yang kemudian dihafal oleh Saverius. Di Yamaguchi, Jepang, pada bulan Maret 1551, ia diizinkan berkhotbah oleh daimyo di provinsi tersebut. Akan tetapi karena kurang lancar berbahasa Jepang, ia hanya membacakan dengan lantang terjemahan katekismus. Saverius diterima dengan baik oleh para rahib Shingon karena ia menggunakan kata Dainichi untuk Allah Kristen. Begitu Saverius mendalami makna religius tersebut, ia menggantinya dengan kata Deusu dari kata Latin dan Portugis Deus. Para rahib pun sadar, Saverius tengah menyebarkan suatu agama tandingan. Setelah dari Jepang, ia mendambakan untuk dapat pergi ke Cina, ke daerah di mana tak seorang asing pun diizinkan masuk. Setelah persiapan-persiapan dilakukan, Franciscus berangkat menuju Cina di awal September 1552. Ia tiba di Pulau Sangchuan, Tiongkok, 200 km ke arah barat daya dari tempat yang saat ini bernama Hong Kong. Namun, sebelum sempat berkarya di daratan besar Cina, misionaris besar ini jatuh sakit pada tanggal 21 November 1552. Ia meninggal di pulau itu pada tanggal 2 Desember 1552 pada umur 46 tahun. Kemudian ia dimakamkan di sebuah pantai di Sangchuan. Jenazahnya yang masih utuh dipindahkan dari pulau itu dan disemayamkan sementara di gedung gereja Santo Paulus di Malaka pada 22 Maret 1553. Sebuah makam yang terbuka dalam gereja itu saat ini menandai tempat jenazah Saverius pernah disemayamkan. Pada tanggal 11 Desember 1553, jenazah Saverius kembali dilayarkan diangkut dengan sebuah sampan berhias. Peti jenazah ditempatkan dalam sebuah kabin, dikelilingi tirai sutra di tengah-tengah lilin-lilin bernyala dan wewangian yang dibakar, diiringi lambaian perpisahan dari seisi bandar Malaka. Ketika melewati selat antara Pulau Penang dan pantai, sampan itu sempat kandas dan gugus pasir. Namun tiba-tiba bertiup angin kencang yang mendorongnya kembali ke perairan dalam.
Setelah singgah sebentar di Sri Lanka, kemudian Cochin, akhirnya jenazah Xaverius tiba di Goa, India pada tanggal 15 Maret 1554. Franciscus Xaverius dibeatifikasi menjadi seorang orang kudus pada 25 Oktober 1619 oleh Paus Paulus V. Lalu, beatifikasi tersebut dikanonisasi pada tanggal 12 Maret 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Dan sampai saat ini, seluruh umat Katolik di seluruh dunia merayakan pesta perayaan Santo Franciscus Xaverius pada tanggal 3 Desember. Sifat Franciscus Xaverius harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masa sekarang. Imannya akan Yesus Kristus harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Kita juga harus mengikuti semangatnya dalam mewartakan Injil akan Kristus. Pertama-tama ke orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita pun juga harus menjadi orang yang kuat dan tabah dalam menghadapi segala macam rintangan. Franciscus Xaverius pun juga menghadapi rintangan yang sangat berat pada masanya saat mewartakan Injil, seperti tuntutan bahasa, resiko penolakan dari penduduk setempat, dan lain-lain.